Persetujuan Paris 2015 atau The Paris Agreement atau Accord de Paris secara tak sengaja telah membuat nikel menjadi sangat sentral. Luar biasanya, kita adalah si pemilik. Indonesia adalah pemilik 52% cadangan nikel dunia. Itu menempatkan negara kita sebagai pemilik terbesar di dunia. Pun dengan kobalt, Indonesia berada pada urutan ketiga sebagai terbesar setelah Kongo dan Australia. Dan kita tahu bahwa nikel menjadi bahan baku baterai lithium yang dipakai pada telepon genggam atau peralatan elektronik lainnya. Hingga saat ini, baterai lithium termasuk produk yang eco-friendly karena sifatnya yang bisa diisi ulang. Dan maka, kebanyakan produsen kendaraan listrik pun memilih menggunakan baterai lithium. Salah satu alasan yang lain adalah terkait antara skala rasio antara bobot dan energi yang baik. Ditambah dengan unsur mangan dan aluminium, kelak akan menjadi baterai NMC atau NCA, 2 dari 6 jenis baterai lithium bagi mobil listrik paling populer itu. Nikel, kobalt, dan mangan atau aluminium dalam satu ramuan menjadi baterai mobil listrik adalah tentang energi terbarukan yang tak terbatas. Dan itu secara perlahan jelas akan menggeser minyak bumi. Dan itu tentang cadangan berlimpah yang kita miliki. Dulu, siapa menguasai minyak, dia menguasai dunia. Tapi itu tiba-tiba dibantah oleh perjanjian iklim ini. Siapa menguasai nikel, dia menguasai dunia memang terlihat masuk akal untuk sekarang. Perjanjian iklim Paris yang diratifikasi oleh 55 negara anggota UNFCCC yang mewakili 55% emisi gas rumah kaca dan dinegosiasikan pada 196 pihak yang terlibat adalah tentang masa depan dunia. Ini tentang tren dunia yang sedang ingin menuju. Sesaat kita merasa bahwa dunia sedang berpihak pada kita. Sebagai bangsa pemilik cadangan nikel terbesar itu, kita mencoba untuk menggunakan nikelnya dengan bijak. Dan kesadaran itu membuat kita tak ingin lagi menjual nikel mentah, tetapi nikel sudah memiliki nilai tambah. Dia bisa menjadi bagian dari stainless steel, baterai lithium, dan lain-lain. Dan tiba-tiba, keunggulan kita yang luar biasa itu digugat. Mereka menggunakan WTO sebagai sarananya. Setelah hampir 3 tahun berproses, kita menerima bahwa kita kalah. Lawyer terbaik kita tak mampu mempertahankan apa yang sudah menjadi keputusan kita. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS592 itu memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11 1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2a dan 20D GATT 1994. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. GATT adalah pendahulu WTO yang berdiri sejak tahun 1947. Bukankah itu barang kita? Kenapa mereka bisa suka-suka ngatur? Pemerintah Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak tahun 1995 dan telah meratifikasi perjanjian WTO itu melalui UU nomor 7 tahun 1994. Artinya, kita memang harus patuh pada apa yang sudah kita sepakati. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang menjalankan sistem perdagangan multilateral dan terdiri dari 164 anggota. Segala kebijakan dan peraturan perdagangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, suka nggak suka, ya harus laras dengan komitmen pemerintah Indonesia di WTO. Dan itu menuntut kita untuk menerapkan good regulatory practice dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan perdagangan. Itu menurut nalar yang berlaku ketika kita masih beratifikasi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO adalah UU nomor 4 tahun 2009 atau UU Minerba, Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 96 tahun 2019, dan Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2020. Terus, buat apa Presiden minta lagi kita banding kalau faktanya kita ternyata sudah meratifikasi perjanjian WTO itu? Kita tidak kalah, kita juga belum benar-benar kalah. Kita tidak kalah karena pada faktanya, selama hampir 3 tahun masa sidang, kita justru telah mandiri. Selama jeda waktu sidang yang penuh dengan pernak-pernik pembuktian itu, kita justru sudah ambil untung. UU itu secara resmi berlaku sejak 1 Januari 2020. Dan lihat, setelah persiapan ini dan itu selama 1 tahun, di 2020, pada 2021 nilai ekspor kita tiba-tiba melejit setinggi langit dan mencapai 20,9 miliar dolar atau sekitar 323 triliun rupiah. Dan itu tak dapat dibendung lagi karena pada sepanjang 2022, ekspor nikel kita sudah menembus 27 miliar dolar sampai 30 miliar dolar atau 418 triliun sampai 465 triliun rupiah. Padahal sebelum larangan ekspor biji nikel berlaku di Indonesia, nilai ekspor biji nikel hanya mencapai 3 miliar dolar atau 46,5 triliun rupiah pada tahun 2017 sampai 2018.
Artinya, dengan waktu hanya 1 tahun kita bersiap, yakni di tahun 2020, namun pada 2021 keuntungan kita sudah meroket 700%, dan 2022 naik lagi bahkan telah mencapai 1000%. Di sisi lain, hal yang paling amat sangat membuat bangsa ini bangga, dalam waktu singkat kita telah mempunyai banyak smelter. Hilirisasi dalam artian menjadi transfer teknologi pun telah kita dapat. Kita telah naik pangkat dari jualan raw material menjadi barang setengah jadi, sekaligus barang teknologi, yakni stainless steel hingga baterai. Itu semua bukti bahwa kita tidak kalah. Kita juga belum benar-benar kalah, kita masih dapat banding. Kita hanya butuh novum atau bukti baru. Kita kemarin kalah karena pembelaan kita tak dapat mereka terima. Dalam final panel report itu juga berisi bahwa panel menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice sebagai dasar pembelaan. Terus, apa kira-kira novum yang dapat kita cari? Para hakim dari Eropa kebanyakan adalah pihak yang concern dengan lingkungan hidup. Perjanjian iklim Paris dikaitkan dengan produksi baterai mobil listrik, jelas bicara tentang lingkungan hidup. Itu kisah mengurangi emisi karbon. Perjanjian iklim Paris sangat jeli terhadap itu. Bila para lawyer kita benar mampu menjadikan fakta dan data itu dengan baik, dengan pemahaman lingkungan hidup terupdate sesuai tatanan pikir mereka, kenapa kita nggak yakin bahwa para hakim itu akan goyah? Sertakan saja ahli-ahli lingkungan hidup berskala dunia. Dan yang terakhir, kenapa kita justru lupa pada bukti terkuat dari yang paling kuat? Bukankah pasal 33 UUD 45 dan UUD 45 adalah dasar dari segala dasar hukum di negara kita? Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai isi UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Ini adalah kebenaran mutlak dan tak boleh diganggu-gugat. Itu dapat kita tafsirkan sebagai perintah paling sakral, dan maka nalar terbentuk adalah tak mungkin ada hukum lain yang boleh lebih tinggi. Bahkan perjanjian WTO yang sudah kita ratifikasi sekalipun. Pun, ketika lebih dulu mana aturan itu ada, UUD 45 jauh lebih tua. Bahkan ketika mereka gunakan GATT sebagai pendahulu WTO yang dibentuk pada tahun 1995. Faktanya, GATT baru ada tahun 1947, dan UUD 45 2 tahun lebih tua. Ya, dasar negara kita telah memerintahkan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam terkandung di dalamnya harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sangat terkait dengan klausul itu. Kita bisa memulai dengan meng-MK-kan UU nomor 4 tahun 2009, karena tidak sesuai dengan amanat UUD 45 misalnya. Dan ketika seluruh UU dan aturan yang dianggap tak sesuai dengan perjanjian WTO itu hilang, akankah putusan mereka memiliki makna hukum? Sepertinya itu layak menjadi perdebatan para ahli hukum dan perlu. Bila itu tak mustahil, kelak ketika siapa menguasai nikel adalah dia yang menguasai dunia adalah benar adanya, bukankah itu tentang UUD 45 yang dibuat oleh para bapak pendiri bangsa ini benar adanya telah berpikir jauh ke depan? Beliau-beliau itu sudah sangat yakin bahwa bangsa ini kelak memang akan tumbuh menjadi salah satu penguasai dunia. Semua tergantung kita. Kita dapat saja berpuas diri dengan hasil yang ada dan mengaku kalah atau justru akan terus berjuang. Namun, bila kita paham makna UUD 45 bagi bangsa ini, kita tak mungkin akan tunduk, apalagi terlalu cepat angkat bendera putih meski itu terlihat mustahil.